Tuhan luar biasa untuk menyertai kita diberi kesehatan. Kita kembali ada di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari sebelumnya kami ajak bagi berdiri bersama. Kita mau bawa di dalam doa ibadah kita sore hari ini. Tuhan, kami mau ucap syukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Tuhan sudah menyelesaikan dengan luar biasa Tuhan apa yang menjadi pekerjaan kami, permasalahan kami Tuhan. Hingga sore ini kami boleh ada bersama-sama di rumah-Mu untuk menaikkan pujian kami Tuhan, penyembahan kami ya Bapa. Bapa, kami serahkan untuk setiap kami yang melayani Engkau di rumah-Mu ini Tuhan, untuk tim PW, untuk multimedia, videografer, untuk pelayan perjamuan kudus, untuk guru-guru Aikid, untuk Asher dan Griter, persembahan, semuanya Tuhan yang melayani sore ini. Tuhan memberkati Tuhan dengan kasih setia-Mu, sukacita-Mu melimpah dalam hati mereka. Mereka boleh mengekspresikan pelayanan mereka sore hari ini dengan penuh sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami benar-benar fokus Tuhan untuk persiapan hati kami, untuk membuka hati kami, pikiran kami ya Bapa, untuk memuji Engkau, untuk menerima setiap firman yang boleh kami dengar ya Bapa. Biar firman-Mu menjadi satu benih ya Bapa, untuk membawa kami lebih mengenal Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh kami hidupi. Firman kebenaran yang boleh membawa kami kepada pengenalan akan Engkau yang lebih dalam ya Tuhan. Mari Tuhan lawat setiap kami, berkati setiap kami Tuhan sore hari ini. Biar damai sejahtera-Mu saja yang melimpah atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami sore ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap beribadah, katakan bersama amin. Jemaat Tuhan siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Dengarlah gemuruh surga bergema, memasyurkan kebesaran namanya. Lihatlah
dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi.
kasih Tuhan. Terima kasih. Di sore hari ini Tuhan, sebentar kami mau lebih lagi Tuhan menikmati Engkau sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak, amin, Kau menebus diriku, oleh segenap kasih
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yes Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Yes. Jemaat Tuhan, pakai waktu yang baik ini untuk Kau sembah Dia. Izinkan Dia bekerja sore hari ini di tengah-tengah kita. Haleluya. Oh, kami undang Engkau Yesus, hadir di tengah kami. Melawat setiap kami Tuhan. Sembah Yesus, ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Oh, kami bawa di mezbah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Oh, kami bawa hidup kami seperti-Mu Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan kami Tuhan. Segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara lewat hamba-Mu, dan kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom saudara. Bersuka cita hari ini karena kita bisa kembali bertemu dalam ibadah kita hari ini. Amin. Setiap kali kita bisa beribadah itu sebetulnya anugerah Tuhan, saudara ya. Karena kita punya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, itu sebabnya jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Supaya Anda datang dan Anda pulang dengan berkat dari Tuhan, katakan amin, saudara. Haleluya. Siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan kita bersama-sama hari ini? Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita masuk di bulan yang baru. Dan kita punya tema yang baru di bulan ini, saudara. Yaitu temanya adalah Something Remains. Something Remains, saudara-saudara ya. Baik, judul khotbah saya hari ini adalah Never Change. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Nah, something remains, saudara, itu artinya adalah sesuatu yang masih ada atau sesuatu yang masih tinggal. Sesuatu yang masih, yang seharusnya tetap ada, begitu saudara ya. Jadi tema kita di bulan ini itu saudara ya, berbicara mengenai hal-hal yang tetap tidak bisa berubah kalau bagi Tuhan saudara. Dan tidak boleh berubah juga bagi manusia. Apa maksudnya saudara? Jadi saudara, kita mengerti bahwa kita tidak boleh anti terhadap perubahan. Saya setuju saudara ya, kita tidak boleh anti terhadap perubahan. Tetapi perlu juga mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa berubah dan tidak boleh berubah. Ada hal-hal yang perlu mengikuti perubahan musim kehidupan saudara. Tapi ada hal-hal yang harus tetap menjadi fundamental di tengah-tengah perubahan musim. Dan ada hal yang tidak bisa berubah sekalipun segala sesuatu berubah. Nah, itu sebabnya tema bulan ini menjadi penting. Karena ini adalah sesuatu yang harus ada. Nah, hari ini saudara, saya akan menyampaikan yang tetap ada, yang selalu ada, yang masih ada saudara, dari sisinya Tuhan. Nanti di minggu-minggu berikutnya adalah bagiannya manusia. Apa yang tidak boleh berubah dari manusia, saudara. Tetapi hari ini kita belajar dari sisinya Tuhan, apa yang tidak boleh berubah. Saya mulai dari ini, saudara. Kita sudah belajar bahwa bangsa Israel itu mengalami kondisi yang bangkrut, yaitu mereka mengalami Ikabod. Saya mengatakan bahwa Ikabod itu adalah kondisi yang bangkrut, benar-benar bangkrut saudara orang Israel. Sampai tabut Tuhan itu dirampas oleh bangsa Filistin, itu betul-betul bangkrut. Kemarin saya mengatakan, ya bangkrut kenapa? Orang Israel kalah perang, kalah terus saudara. Ya, karena Ikabod ini tidak ada kemuliaan Tuhan, sekalipun ada tabut tapi mereka tidak menang perang saudara. Karena apa? Sekalipun ada tabut perjanjian tapi Ikabod, ya, kemuliaan Tuhan tidak ada, saudara. Dan ini bahaya sekali. Saya mengatakan bahwa keadaan yang paling mengerikan dalam hidup saya dan saudara itu adalah kalau saudara mengalami Ikabod. Kalau saudara mengalami Ikabod, rasanya pintu-pintu tertutup semuanya. Kalah terus, saudara. Ya, Imam Eli mati, kena serangan jantung, saudara. Anaknya mati, saudara. Hofni dan Pinehas. Ya, menantunya melahirkan, dikasih nama Ikabod. Kalau kondisi itu, saudara ya, bagi bangsa Israel itu mengerikan, saudara ya. Sampai anaknya lahir diberi nama Ikabod, saudara. Karena kondisi yang bangkrut, benar-benar bangkrut, saudara. Nah, tetapi dalam kondisi yang demikian, saudara, ada yang tidak berubah.
ada yang tidak berubah, saudara. Apa yang tidak berubah? Ya, dalam kondisi bangsa Israel yang sangat terpuruk, bangkrut, mengalami ikabut, ada hal yang tidak berubah, bahkan tidak bisa berubah, saudara. Tidak pernah berubah. Apa itu, saudara? Apa itu? Hal apa yang tidak bisa berubah? Yang pertama, saudara, yang tidak bisa berubah adalah janji Tuhan yang akan menyertai bangsa Israel itu tetap ada, saudara. Tetap ada, tidak berubah. Dari mana saya bisa tahu itu, saudara? Dari firman Tuhan. Saya mengatakan begini, saudara, janji Tuhan untuk menyertai bangsa Israel tetap ada dan tidak berubah. Terbukti dari mana? Tuhan itu membuat tabut perjanjian itu kembali kepada bangsa Israel. Tuhan yang membuat, saudara. Dari mana saya tahu? Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6, saudara, nanti saudara baca ya. Saudara baca. Orang Filistin waktu mereka rebut tabut perjanjian, apa yang terjadi bagi orang Filistin, saudara? Mereka itu ngalami kena borok-borok, saudara. Borok, saudara tahu borok? Borok itu loh, luka yang gak sembuh-sembuh, borok itu loh, saudara. Koreng. Lalu kena tikus-tikus, ada hama tikus-tikus, saudara. Nah, lalu para petenungnya, ahli-ahli agamanya orang Filistin, saudara, lalu mengatakan, wah ini betul-betul karena ada ini, karena ada tabut ini. Itu sebabnya ayo kita kembalikan saja tabut perjanjiannya. Kita kembaliin aja. Lalu caranya bagaimana? Ya, kamu bikin aja itu gambar-gambar dari borokmu, saudara. Ini menarik loh, saudara. Saya waktu baca ini ketawa, saudara. Jadi, saudara, mereka tidak hanya mengembalikan tabut begitu saja, tetapi mereka itu gambar boroknya itu, ya, lalu dibuat borok emas, saudara. Bukan bokor ya, saudara ya. Ini borok, saudara ya. Jadi boroknya itu dibuat pakai emas gitu, saudara. Tikusnya juga dibuat pakai emas, ya. Ya, sebanyak para pemimpin yang ada di Filistin itu, ya. Jadi dibawalah itu borok-borok emas, ya, bersama dengan tabut. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin, saudara, yang membuat sampai mereka mengalami seperti itu, saudara. Tapi intinya saya ingin mengatakan begini, saudara, ingin mengatakan begini. Ini ayatnya mengatakan begini kan, lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim. Jadi Kiryat Yearim ini adalah satu daerah yang diberikan kepada imam sebetulnya ya, sehingga mereka tahu, mereka kirim ke Kiryat Yearim, tabut itu dikirim ke situ, saudara, dengan pesan orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu, ya. Ini orang Filistin mengembalikan tabut Tuhan, ya, dikembalikan. Nah, saudara, mengapa disebut tabut perjanjian, saudara? Kenapa? Karena benda itu, saudara, tabut itu, benda itu merupakan peti suci yang dibuat atas perintah Tuhan kepada Musa sebagai tanda perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Makanya disebut tabut perjanjian. Artinya apa, saudara? Artinya kalau tabut itu kembali, berarti Tuhan ingin mengatakan bahwa ini loh, aku tuh janjinya tetap sama. Kalau aku akan menyertai engkau, sampai kapanpun aku akan menyertai engkau, saudara. Tabut yang kembali itu menggambarkan bahwa betul janji Tuhan, dia akan menyertai bangsa Israel. Tidak pernah berubah, saudara. Tidak pernah berubah. Ya, enggak pernah berubah. Dikembalikan, saudara-saudara. Dan saya mau kasih tahu ini kepada saudara, Allah tidak bisa memungkiri dirinya bahwa ia adalah Allah yang memegang perjanjian. Artinya sampai kapanpun Allah tidak akan mengingkari janjinya, yaitu bahwa ia akan menyertai bangsa Israel. Tinggal diganti saja, bangsa Israelnya itu saya dan saudara.
bahwa Allah tidak bisa memungkiri janjinya kepada saya dan saudara. Kalau dia berjanji akan menyertai kita, sampai kapanpun Allah tetap menyertai kita, saudara. Mungkin hari ini engkau merasa kondisinya seperti seperti ikabot ya, pastor ya. Aku kok sedang mengalami ikabot. Aku kok ngalami ini, ngalami itu, ngalami segala macam. Rumah tanggaku begini, bisnisku begini, kok sepertinya ikabot ini. Ya, kondisiku seperti ini. Saudara, boleh engkau mungkin merasa seperti itu hari ini. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, bahwa memang segala sesuatu itu di dunia ini ya pasti digoncangkan, pasti berubah. Amin saudara? Iya, semua bisa berubah. Tetapi saya mau kasih tahu satu hal penting ini saudara, yaitu apa? Bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Ini yang membuat kita seharusnya ketika kita menghadapi itu menjadi tenang saudara. Menjadi tenang. Ya saudara. Kenapa saudara? Karena ketika engkau sedang mengalami kondisi yang seperti ombak di laut yang gak karu-karuan saudara. Tapi engkau memandang kepada siapa? Kepada Tuhan yang tidak berubah saudara. Segala sesuatu bisa berubah. Segala sesuatu bisa bergoncang. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Janji penyertaannya. Saya ingin menggambarkan saudara dengan sebuah video saudara. Saudara kita akan lihat video sebentar ya. Jangan di setel dulu. Tapi saya ingin katakan, kalau saudara sedang ada di laut gitu saudara, itu ombaknya begini-begini saudara ya. Caranya bagaimana supaya Anda tidak menjadi mual gitu saudara. Caranya bagaimana? Untuk saudara tidak mual, waktu ada ombak segala macam itu. Caranya adalah engkau harus memandang sesuatu yang tetap, yang tidak berubah. Ya, bisa memandang apa itu horizon ya yang tidak berubah itu, cakrawala yang enggak berubah itu ya atau yang lainnya supaya tidak mual. Saya ingin berikan gambaran ini saudara. Gambaran dari video ini. Oke, bisa di-setel videonya? Suaranya mana suaranya? Oke, di stop. Stop. Di pause. Nah. Yang di sini semua bergerak ya saudara ya, betul ya? Betul, membuat kita takut ya saudara ya. Takut, wah begitu. Tapi ada yang gak bergerak saudara. Yang mana saudara? Itu yang di sana saudara. Ini gambaran saja saudara. Kadang kehidupan di sekitar kita itu membuat kita takut saudara. Kalau kita lihatnya ke sini, yang di bawah ini, mual kita. Apalagi Bu Ompin, mual pasti. Naik kapal gini-gini, mual. Nggak hanya mual, bisa muntah-muntah. Kadang mungkin hari ini kondisi kehidupan kita kok seperti mual-mual, pastor. Rasanya mau mual ini pastor. Rasanya mau muntah ini pastor. Saudara tahu gambaran saya, ini bukan betul-betul muntah maksudnya saudara ya. Artinya ketika Anda rasakan kok kenapa kondisiku seperti ini. Karena apa? Anda tidak melihat yang tetap. Tapi hari ini saya ingin mengajak kepada saudara, lihatlah yang tetap. Bahwa janji Tuhan itu seperti mercusuar itu saudara. Dia tidak pernah berubah saudara. Amin saudara. Iya, dia tetap. Kalau Anda pandang itu, Anda nggak akan takut. Sekalipun kondisi hari ini seperti itu, saudara. Tapi kalau engkau pandang janjinya Tuhan yang tidak berubah, saudara. Hidupmu akan tenang, saudara. Amin, saudara. Yes, itu hanya gambaran saja. Tapi saya berharap itu menolong saudara. Untuk saudara mengerti bahwa kita perlu melihat kepada apa yang tidak berubah. Yang tidak berubah, yang pertama itu janji penyertaan Tuhan. Yang kedua,
Kasih setia Tuhan itu tetap ada, saudara. Wah, ini kalau saya ngomong tentang kasih setia Tuhan, orang Israel dalam satu pasal ya, mereka menyanyikan bahwa sampai selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah, saudara. Sampai selama-lamanya tidak berubah, sekalipun orang Israel kena yang namanya Ikabod. Saudara tahu Ikabod itu bukan karena Allah itu membenci bangsa Israel. Itu pilihan dari orang Israel sendiri. Kenapa saudara? Karena firman-Nya itu sudah dilepas. Tuhan tidak mungkin menarik firman-Nya. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suaraku, engkau akan baik-baik keadaannya, saudara. Yang dipilih orang Israel adalah mereka tidak nurut sama Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan, saudara. Sehingga mereka mengalami Ikabod, tapi Tuhan tidak pernah membuat itu sebetulnya. Itu pilihan dan itu kadang yang terjadi sama saya dan saudara. Pastor katanya Tuhan kasih setianya tidak berubah. Tapi aku mengalami ini, itu kamu sendiri yang memilih. Karena kemarin bagus sekali Pastor Philip menyampaikan firman Tuhan, judulnya apa Pastor ya kemarinnya? Hah? Syarat dan ketentuan berlaku, saudara. Tuhan sudah lepaskan. Tuhan sudah lepaskan. Kalau engkau ikuti Tuhan, engkau akan berhasil. Tapi sebaliknya kalau engkau enggak ikuti, ya sudah engkau mengalami Ikabod. Tetapi sekalipun saudara, kita mengalami kondisi Ikabod yang bikin kehidupan kita sepertinya mau mual, mau muntah dalam tanda petik saudara. Rasanya pusing pastor menghadapi kehidupan ini. Ada satu yang tidak berubah. Kasih setia Tuhan tetap ada saudara. Bagi saya dan saudara. Saudara perhatikan, kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara, ketika syarat ketentuan berlaku, saudara, saya mengatakan, ketika mereka balik, apa yang terjadi, saudara? Kasih setianya dinyatakan dalam hidup bangsa Israel. Saudara, ketika bangsa Israel bertobat dan kembali kepada jalan yang dikehendaki Tuhan, maka kasih setianya dinyatakan. Karena syarat ketentuan berlaku, saudara. Itu pilihan saudara. Saudara mau diberkati, mau mengalami kasih setia Tuhan, atau tidak, itu kembali kepada pilihan saya dan saudara. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami. Mereka bertobat saudara. Kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru sebagai wakilnya bangsa Israel saudara kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia saudara. Itulah pintu masuknya. Bangsa Israel kembali mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara. Saudara, bisa saja kita mengalami Ikabod karena kesalahan kita sendiri bisa, saudara. Karena pilihan kita. Tetapi saya mau kasih tahu, saudara bisa berubah-ubah. Kadang ikut Tuhan, kadang enggak. Kadang nurut, kadang enggak. Tapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah kepada saudara. Gak pernah saudara. Bahkan yang menarik saudara. Jika kita tidak setia. Saya harus bacakan ayat ini saudara. Karena inilah kebenaran. Jika Anda tidak setia bahkan dia tetap setia saudara. Tuhan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau Tuhan lalu kemudian tidak lagi punya kasih setia, berarti dia Tuhan yang gak layak kita sembah, saudara. Kenapa? Artinya karakternya, sifatnya bisa berubah. Kadang punya kasih setia, kadang tidak. Kadang punya kasih, kadang tidak. Ketika engkau jauh dari dia, dia tidak pernah, saudara,
kehilangan kasih setianya dalam hidup saudara, enggak pernah. Walaupun Anda sendiri yang memilih, dia tetap dengan kasih setianya buat saya dan saudara. Kemanapun engkau pergi, dikejar oleh Tuhan. Tuhan itu bahkan tangannya selalu terbukalah. Terus saudara, tangan Tuhan tuh gambarnya begini, Yesus tuh gambarnya begini. Ingin menunjukkan apa? Bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah kasih setianya. Kalau engkau pernah nggak nurut sama Tuhan, tapi Tuhan tetap tangannya terbuka, nak, ayo nak, kembali, pilihlah. Syarat ketentuan berlaku. Ketika engkau bertobat kembali, bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Jadi artinya apa? Kasih setia Tuhan sesungguhnya adalah, kalau kasih setianya tidak berubah, itu sesungguhnya adalah kesempatan bagi saya dan saudara untuk bertobat. Kalau kita salah, saudara. Kalau kita tahu jalan kita serong kanan, serong kiri. Rumah tangga jadi enggak karu-karuan, bisnis jadi enggak karu-karuan, saudara. Ya, pelayanan juga kena dampaknya, semua bangkrut, saudara. Ikabod. Tapi kalaupun seperti bangsa Israel ngalami ikabod, tabut perjanjian dari hidupmu itu seperti diangkat pergi dari hidupmu. Tapi Tuhan tetap mengembalikan supaya Anda tetap mengalami janji penyertaan Tuhan dan kasih setianya dalam hidup saudara dan saya. Jangan tanya saya, kalau saudara mengalami janji penyertaan Tuhan dan mengalami kasih setia Tuhan. Maksudnya jangan tanya itu begini saudara, saudara akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan kalau dia menyatakan janji penyertaannya dan kesetiaannya bagi saudara dan saya. Saudara akan terheran-heran. Kenapa? Saudara kaget, loh kok tiba-tiba ada jalan ya? Loh kok tiba-tiba ada pintu yang dibuka? Loh kemarin macet loh pastor ini. Kemarin ini nggak bisa tembus ini bisnis ini. Tapi kok bisa? Karena apa saudara? Tuhan menyatakan kembali janji penyertaannya buat saya dan saudara. Amin saudara. Itu sebabnya saudara. Allah tetap setia sekalipun kita tidak setia. Tetapi jangan salahkan Tuhan. Jika Anda tidak setia, maka kita mengalami konsekuensi dari ketidaksetiaan kita saudara. Orang hari ini gampang salahkan Tuhan. Oh Tuhan gak memberkati ya, Tuhan kok ini. Saudara dari dulu, Tuhan itu cuma satu kepengennya. Memberkati saya dan saudara. Sejak manusia diciptakan, Adam dan Hawa. Apa yang dilakukan? Diberkatilah mereka saudara. Diberkati. Sejak kejadian saudara. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan gak akan memberkati. Tuhan sangat-sangat mau memberkati saudara. Tetapi kembali saudara, kembali, kesetiaanmu itu menentukan engkau mengalami janji penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Atau engkau akan mengalami ikabod, bangkrut semuanya saudara, bangkrut semuanya. Itu sebabnya hari ini saudara, something remains, sesuatu yang tidak berubah itulah. Yang bagaikan mercusuar, yang tadi gambarannya, yang Anda harus lihat. Kalaupun hari ini engkau sedang mengalami kondisi yang tidak bagus, saya enggak tahu kehidupan saudara bagaimana. Saya enggak ngerti saudara, tapi kalaupun ada yang merasa enggak bagus pastor kehidupanku ini, finansialku enggak bagus pastor, rumah tanggaku enggak bagus pastor. Kalau itu terjadi, kalau saudara ingin saudara dipulihkan oleh Tuhan, yang Anda harus lihat adalah something remains, sesuatu yang tidak berubah, yang tetap ada, yang tidak berubah saudara-saudara. Yaitu apa? Janji penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang akan membuat hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Percayalah
Rumah tanggamu bisa pulih lagi. Bisnismu bisa dibukakan pintu-pintu oleh Tuhan. Artinya apa? Saudara jangan berpikir bahwa strategimu sendirilah yang membuat engkau bisa berhasil. No, saudara. Karena Tuhan bisa bekerja di balik semua strategimu, saudara. Tuhan bisa lakukan. Dia bisa bekerja di hati orang. Dia bisa melakukan segala perkara. Kenapa? Janji penyertaannya itu dahsyat, luar biasa, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara. Itu sebabnya. Kasih setia Tuhan yang tidak berubah sesungguhnya adalah kesempatan yang Allah berikan supaya kita bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya sehingga hidup kita itu dipulihkan, saudara. Amin. Saya tidak pernah tidak percaya bahwa firman itu yang sudah dilepaskan, kalau engkau hidup menurut apa yang dikehendaki Tuhan, maka hidupmu akan baik-baik, saudara. Saya nggak akan pernah menolak itu, saudara. Kenapa? Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ini ingin menggambarkan bahwa sebetulnya kalau kita punya salah, ya, kita ngalami ikabot, gampang saja. Datang sama Tuhan, bilang, Tuhan aku mengaku salah Tuhan. Sudah, Allah itu setia dan adil, Dia ampuni. Dan Dia kembalikan semua itu, Anda ngalami semua itu lagi. Penyertaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan itu kembali lagi buat saudara. Saya mau katakan kepada saudara, saya tidak mau hidup tanpa janji penyertaan Tuhan dan tanpa kasih setia Tuhan, saudara. Karena saya tahu saya nggak bakal bisa. Tanpa janji penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan, saya nggak akan bisa hidup, saudara. Makanya Musa bilang begini, saudara. Musa mengatakan, kalau bukan engkau sendiri yang menyertai aku, hanya malaikatmu tidak cukup. Musa pernah bilang begitu. Kalau hanya malaikatmu saja yang menyertai bangsa Israel, enggak cukup. Aku mau engkau sendiri. Makanya lagunya itu, your goodness is running after me. Tahu maksudnya, saudara? Kebaikanmu itu mengikuti kita, saudara. Kasih setiamu itu ikut kita. Your goodness is running after me. Di belakang kita, ngikutin kita. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita, saudara. Karena apa? Karena harus Tuhan yang menyertai, saudara. Kalau engkau ngandalin kekuatanmu sendiri, gak akan bisa, saudara. Gak akan. Tapi kalau engkau tahu mana yang tidak bisa berubah dan tidak bakal berubah, tidak akan pernah berubah. Pegang itu, saudara. Pegang itu. Janji penyertaan Tuhan. Dan kasih setia Tuhan. Something remains, sesuatu yang tidak akan berubah dan tetap ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami situasi dan kondisi seperti bangsa Israel, kita mengalami kondisi terpuruk. Dunia seakan runtuh mungkin, saudara. Ada hal yang harus kita ingat dan kita percaya, yaitu bahwa sekalipun segala sesuatu bisa berubah, tetapi ada hal yang tidak pernah berubah, yaitu janji penyertaan Tuhan bagi kita. Dan kasih setianya tidak akan pernah beranjak dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin, saudara. Saya berdoa, saudara. Saya berdoa. Kebenaran yang baru saja Anda dengar hari ini, itu akan membuat hidup saudara tenang di dalam situasi yang membuat Anda tidak tenang. Amin, saudara. Kebenaran yang Anda terima hari ini akan membuat saya dan saudara berani untuk melangkah ke depan
Saudara. Karena apa saudara? Karena ada janji penyertaan Tuhan. Dan kasih setia yang tidak pernah berubah bagi saya dan saudara. Saya berdoa setiap pribadi lepas pribadi, siapapun Anda di tempat ini. Saya berdoa supaya janji penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Perhatikan kalimat saya saudara. Banyak orang Kristen yang tidak mengalami secara nyata janji penyertaan Tuhan. Ikut jadi Kristen gitu-gitu aja, nggak ngerti bahwa ada janji penyertaannya Tuhan, saudara. Dan saya berdoa itu nyata dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, masa depan anak-anakmu. Janji penyertaan Tuhan itu nyata bagi saya dan saudara. Katakan amin saudara. Jadi Anda gak usah takut. Engkau yang punya anak-anak, bagaimana masa depan anak-anakku? Ingat, ada yang tidak berubah, yaitu janji penyertaan Tuhan saudara. Engkau bisa berubah. Kita sebagai orang tua bisa berubah. Dari kuat jadi gak kuat, betul gak saudara? Dari kuat cari duit gak bisa cari duit. Karena sudah gak kuat lagi. Bagaimana nanti anak kita? Bagaimana ini, bagaimana itu, segala macam saudara. Karena kita melihatnya hanya yang bisa berubah. Seperti ombak tadi saudara. Ya, sehingga membuat kita menjadi takut. Tapi kalau kita melihat yang tidak bisa berubah, Anda akan tenang saudara. Anda akan, yes, aku percaya bahkan masa depan anak-anakku ada di tangan-Mu Tuhan. Aku gak pernah takut. Aku gak pernah takut. Masa depan bisnisku juga ada di tangan-Mu. Masa depan rumah tanggaku juga ada di tangan-Mu. Bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, masa depan pelayananku juga ada di tangan-Mu Tuhan. Haleluya, saudara. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu pujian ini, saudara. Mari katakan sama-sama, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Yes, amin. Teruji dalam Yes, ku percaya Tuhan, Engkau Allah yang berjanji. berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin, haleluya. Teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mengapa Alkitab kita, saudara, disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena Allah kita itu Allah perjanjian. Artinya apa, saudara? Allah yang kalau berjanji itu pasti ditepati, pasti digenapi. Makanya Alkitab kita namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan berkata kepada saya dan saudara itu melalui janji, saudara. Dia berjanji kepada saya dan saudara
Khususnya janji penyertaannya buat saya dan saudara. Dia tidak akan pernah bohong. Dia pasti akan menyatakannya. Janji penyertaan. Janjinya itu ajaib. Bahkan dia katakan, lagu ini bagus sekali saudara ya. Tadi dikatakan bahwa kemuliaanmu kau janjikan. Kemuliaan itu kabut saudara. Kabut. Tuhan mau supaya kita mengalami kabut. Ya, itu janji Tuhan buat saya dan saudara. Nah, itu sebabnya saudara, mari nyatakan dengan lagu ini menjadi doa kita, rumah tangga kita mengalami kemuliaan Tuhan. Oleh karena janji penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Mari saudara katakan sama-sama, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Oh yes God, thank you Lord. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Janjimu terukir dalam hidupku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami akan memegang sesuatu yang tidak akan pernah berubah, yang akan tetap ada, yaitu janji penyertaan-Mu dalam hidup kami dan kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita hargai tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Yang di tangan kita adalah roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita. Oleh bilur-bilurnya bahkan penyakit kita disembuhkan. Firman Tuhan mengatakan tubuhnya rela dihancurkan bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mati di kayu salib dan Engkau mau Tuhan menderita bagi kami. Kami ingat kembali korban-Mu Tuhan. Menyadarkan kami betapa kasih setiamu bagi kami begitu luar biasa ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu ini ya Tuhan. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita hargai darah Kristus. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini adalah darah perjanjian. Artinya, semua janji Tuhan itu dimeteraikan melalui darahnya. Darah Kristus adalah meterai dari perjanjian baru. Artinya bahwa semua janji-janji Tuhan, kalau darahnya saja sudah ditumpahkan bagi saya dan saudara, apakah lagi untuk hal-hal yang lain, saudara? Kalau darahnya saja sudah dicurahkan bagi saya dan saudara, apakah lagi dengan hal-hal yang lain? Bahkan untuk kehidupanmu, penghidupanmu, janjinya pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan, terima kasih untuk darah perjanjian yang dicurahkan. Dan biarlah kami terhisap dengan perjanjian yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami akan mengalami semua janji-janji Tuhan bagi kami, Tuhan. Itu sebabnya kami akan menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, mari kita minum bersama-sama. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Kami mau pandang kasih janji penyertaan-Mu dan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami akan pegang selalu. Kami akan pegang janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. All my life you have been faithful.
All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh God, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Tuhan. Yes, Lord. Thank you, God. Haleluya. Kami akan tetap memuji-Mu. Kami akan terus menyanyi tentang kebaikan-Mu, kasih setiamu bagi kami, Tuhan. Amin. Terima Amin. kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Kau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka. Dibukakannya tingkap-tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, pada akhirnya hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua.